Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji sanjung kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hanya milik baginda sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah padepokan serantang seruntung, para jamaah masjid Hidayatullah Kota Waringin Hilir, Kampung Asam. Alhamdulillah, kita semua telah melaksanakan sholat taraweh beserta sholat witir secara berjamaah. Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, para pemirsa, para penonton YouTube, alhamdulillah, malam ini kita semua, khususnya saya bisa memberikan kultum di masjid ini, Masjid Hidayatullah. Sebuah tempat yang sangat mulia, sebuah tempat yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Masjid adalah tempat yang mulia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menerangi masjid, barang siapa memberi cahaya di sebuah masjid, maka malaikat akan selalu membacakan istighfar, akan selalu memohonkan ampun kepada orang yang menerangi masjid selama cahaya lampu itu masih menerangi masjid, maka malaikat akan terus memohonkan ampun orang tersebut. Jika malaikat yang memohonkan ampun, bisa dipastikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan menunggu lama, jangan terlalu lama. Ketika ada lampu masjid mati, ketika penerang masjid tidak hidup, maka cepatlah kita ganti lampunya, kita terangi masjid, karena selagi lampu kita masih terang di masjid itu, maka selama itu malaikat memohonkan ampun kepada kita. Yang nomor dua, kemuliaan masjid yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid, merenovasi masjid karena Allah, murni karena untuk memakmurkan rumah Allah. Dia membangun masjid karena lillahi ta'ala, bukan karena ada unsur politik, bukan karena ada persaingan, bukan karena ada ini dan itu. Dia memang benar-benar membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala akan membangunkan rumah di surga untuk orang-orang yang mau membangun masjid di dunia. Tapi dengan syarat pembangunan masjid itu benar-benar karena Allah, bukan karena persaingan, bukan karena malu dengan masjid-masjid yang lain. Semoga masjid-masjid kita yang direnovasi, masjid-masjid kita yang dibangun, diperbaiki kembali, karena memang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ada harapan dibangunkan rumah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para penonton, para jamaah sekalian, rata-rata masjid kita, rumah Allah di muka bumi ini, sekarang ini sudah mulai bagus semua, sudah mulai indah semua, sudah mulai direnovasi semuanya. Semoga ini menjadi semangat kita untuk beribadah di dalam masjid, di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bagusnya masjid, renovasi masjid, keindahan masjid menjadi tanda akhir zaman, menjadi tanda dekatnya kiamat,
menjadi tanda akan turunnya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis disebutkan bahwasannya la taqumus saah, tidak akan pernah datang kiamat, tidak akan turun kiamat, tidak akan terjadi kiamat hatta yatabahan nas fil masjid, sehingga manusia berlomba-lomba memperbaiki masjid, sehingga manusia berlomba-lomba menjadikan masjid keindahan. Jika manusia merenovasi masjid, jika manusia membagusi masjid, jika manusia membangun masjid karena keindahannya, karena persaingan, karena perlombaan, maka ketahuilah itulah saat-saat kiamat akan hampir tiba. Apa nyatanya sekarang? Jarang yang kita dengar orang tanya bagaimana jamaah di masjid, bagaimana ibadah di masjid, bagaimana kemakmuran masjid. Rata-rata kita dengar di zaman akhir ini bagaimana seberapa besar masjidmu, seberapa indah masjidmu, seberapa nyaman masjid di tempat kamu. Yang ditanyakan adalah keindahannya, yang ditanyakan adalah bagusnya masjid, yang ditanyakan adalah fasilitasnya masjid, bukan yang ditanyakan masalah ibadah di dalam masjid. Ingatlah kalau sudah ini yang terjadi, maka tanda-tanda kiamat akan segera turun di muka bumi ini. Semoga renovasi bagusnya masjid, keindahan masjid yang kita punya bukan tanda akan datangnya kiamat, tapi tanda semangatnya orang ibadah ke dalam masjid. Jangan jadikan masjid seperti keranda, jangan menjadikan masjid seperti orang membuat keranda. Ketika ada orang meninggal, beramai-ramai orang kampung membuat keranda. Tapi ketika keranda itu jadi, cuma satu yang mau memasuki keranda, hanya mayat satu sendirian berangkat naik keranda. Jangan sampai ketika kita mau membangun masjid, mau merenovasi masjid, rame-rame kita narik sumbangan, rame-rame kita turun ke jalan, seakan-akan rame jamaah masjid. Tapi ketika masjid itu sudah jadi, malah jarang yang mau masuk masjid. Ketika masjid itu sudah indah, masjid cuma sebagai tempat selfie, masjid cuma sebagai tempat untuk berfoto, masjid cuma sebagai background untuk mengambil gambar. Kalau ini yang sudah terjadi, maka tanda-tanda kiamat sudah datang. Semoga masjid-masjid yang indah, rumah-rumah Allah yang indah di muka bumi ini, bukan karena bersaing, tapi karena memang untuk mengindahkan, untuk membagusi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, para pemirsa, para penonton, para kaum muslimin dimanapun berada, jadikanlah masjid ini rameh jamaahnya, jadikanlah masjid ini makmur jamaahnya, bukan dijadikan masjid indah tempatnya, bukan dijadikan masjid indah bangunannya. Bila masjid cuma bersaing keindahan, bila masjid cuma bersaing tentang bagus-bagusan fasilitas, ingatlah itu tanda kiamat akan segera tiba. Oleh karena itu kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana imam yang tepat, bagaimana cara masuk masjid, bagaimana cara adzan yang benar, bagaimana cara Bilal yang benar. Tidak pernah kita diskusikan, tidak pernah kita hiraukan. Yang kita hiraukan cuma bagaimana kubah itu indah, bagaimana cat itu indah, bagaimana keramiknya indah, bagaimana sound systemnya enak didengar oleh telinga. Tidak pernah kita menghiraukan bagaimana jamaahnya agar benar, bagaimana sekiranya imamnya benar, bagaimana sekiranya yang adzan benar, bagaimana sekiranya yang baca wirid yang hari-hari benar. Tidak pernah kita diskusikan. Yang kita diskusikan hanyalah keindahan masjidnya, bukan urusan ibadahnya. Semoga ini tidak terjadi di kampung kita. Karena kalau sudah masjid yang diributkan cuma keindahan bangunannya, keindahan fisiknya, maka itu tanda kiamat akan segera tiba. Oleh karena itu, marilah kita indahkan masjid dengan sholat berjamaah. Keindahan masjid, kemakmuran masjid, apabila masjid itu sudah banyak yang berjamaah, sudah banyak penghuninya, sudah banyak yang betah di dalam masjid. Ingatlah, orang Islam di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air.
Dia sangat betah. Tidak ada ceritanya ikan tidak betah dalam air. Apabila ikan tidak betah dalam air, berarti dia sedang mau menunggu kematiannya. Begitu juga apabila seseorang mukmin, orang Islam tidak betah di dalam masjid, itu bukan karena apa? Karena dia sedang mencari kematiannya, sedang bunuh diri dengan dirinya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, yang betah di dalam masjid, yang siap untuk meramaikan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan nanti ke surga bisa mengendarai masjid-masjid yang kita diami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup ini kultum yang sampaikan malam ini, semoga bermanfaat. Salah luputnya kami Al-Fakir mohon maaf. Wa akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.